Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini dan video kali ini, saya akan membawakan sebuah sastra Melayu dari Kuansing yang bernama Kayat. Nah, kita pengenalan dulu apa itu sastra Melayu. Sastra Melayu adalah sastra lama yang lahir pada masyarakat lama atau tradisional, yakni suatu masyarakat yang masih sederhana dan terikat oleh adat istiadat. Dalam karya sastra disebutkan bahwa sastra lama berkembang sebelum periode 20-an. Menurut menurut A. Ikram dalam bukunya Filologi Nusantara, Jakarta, Pustaka Jaya 1991 halaman 220, pada awalnya bentuk sastra merupakan cerita rakyat yang disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut dan turun-temurun. Sekarang cerita rakyat ditulis dan diterbitkan menjadi buku seperti halnya cerpen atau novel. Sastra Melayu klasik sebenarnya merupakan karya sastra Indonesia yang dihasilkan antara tahun 1870 sampai dengan tahun 1942, yang pada waktu itu berkembang di lingkungan masyarakat Sumatera seperti Minangkabau, Langkat, Tapanuli, dan daerah Sumatera lainnya. Nah, kita masuk kepada pembahasan yang ingin saya bawakan pada video kali ini, yakni Kayat. Kayat merupakan salah satu bentuk tradisi lisan yang masih hidup di tengah masyarakat rantau Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Masyarakat rantau Kuantan mengenal di antaranya Jumat dan Juman sebagai tukang-tukang kayat yang mumpuni di zamannya. Mereka dan kelompoknya sempat menjadikan kayat sebagai bagian dari tradisi lisan yang menjadi kebanggaan masyarakat Kuantan Singingi selain Randai. Dalam bentuk tradisionalnya, kayat-kayat itu ditampilkan dalam majelis-majelis pengajian atau sampena perayaan dan upacara keagamaan seperti pesta perkawinan, syukuran, sunat, rasul, dan akikah. Bila disajikan dalam perayaan-perayaan, maka pada bagian tertentu kisahnya, tukang kayat sering menyisipkan pantun-pantun populer untuk menyukakan hati khalayaknya, baik di bagian awal, di masa jeda, atau pada saat-saat penonton mulai jenuh. Tukang kayat hendaknya memiliki suara yang bagus sehingga terdengar merdu di telinga masyarakat penikmatnya. Ternyata untuk menjaga suaranya tetap merdu, tukang kayat terbiasa memakan tebu sebagai suguhan wajib. Nah, ditambahnya pisang rebus serta sirih pinang sebagai pelengkap. Dengan suaranya yang merdu tersebut, tukang kayat akan menampilkan bermacam jenis irama, di antaranya ungko tabobar, siamang menjawab, naik maligai, naik istana, dan pado padi, irama permulaan. Kayat tidak hanya berfungsi sebagai sebuah hiburan. Kayat juga berisi pandangan dan tuntunan perilaku hidup sehari-hari. Tak jarang pertunjukan kayat ini dibungkus dengan cerita-cerita tentang kepahlawanan Islam atau gambaran kehidupan sesudah mati. Ada cerita yang berkisah tentang cerita dagang piatu, peruntungan, kayat kanak-kanak, dan kayat perang. Di rantau Kuantan, keberadaan kayat tersebar di sejumlah daerah kecamatan seperti Benai dan Kuantan Hilir. Kayat juga ada di Desa Toar, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuansing, Provinsi Riau. Di daerah ini hidup tukang kayat bernama Nasir 79 tahun dan Juharli 57 tahun. Akan tetapi dua orang ini sudah tidak pernah lagi menampilkan kayat di tengah keramaian. Mereka terakhir tampil tahun 2000-an. Menurut Nasir, selain kayat asli sudah tidak banyak peminat, mereka pun mengaku usianya sudah tidak muda lagi untuk berkayat. Berikut adalah cuplikan dari video dari tukang kayat yang akan saya tampilkan berikut ini.
Itu tadi telah teman-teman saksikan video dari tukang kayat. Nah, kita masuk kepada usaha revitalisasi. Rantau Kuantan adalah istilah dari Kuantan Singingi atau sebagai daerah perantauan orang-orang Minangkabau, Rantau Nanti Gojurai. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Melayu Kuancing menggunakan budaya dan adat istiadat yang dekat dengan Minangkabau, serta bahasa Melayu Kuantan yang mempunyai beberapa kemiripan dan persamaan dengan bahasa tetangganya yaitu bahasa Minangkabau, Sumatera Barat. Daerah Rantau Kuantan merupakan tempat penghasil teks sastra yang didendangkan dan digayakan, seperti Kayat dan Nandung. Sebagai salah satu kawasan ekologi teks sastra, masyarakat Rantau Kuantan harus menjaga teks dan budaya tersebut. Beberapa langkah-langkahnya yakni mengenalkan kepada para muda-mudi di sekitar untuk berkayat dengan cara memasukkan ke dalam kurikulum daerah agar mereka secara tidak langsung mempelajari tentang kayat tersebut. Dengan cara mereka mempelajarinya, maka secara tidak langsung akan timbul minat di golongan muda. Dengan itu, maka kayat bisa saja akan terus berlanjut ke generasi selanjutnya. Itu saja dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di konten selanjutnya. Bye-bye.